Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tetap namanya kopi pagi, Mbak. Ini kopinya di. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu Mbah Joko. Tapi aslinya siapa sih Mbak sebenarnya? Kita penasaran ya. Namanya juga Mbah Joko. Abot banget ngomongnya. Mbah Joko ini kesehariannya di media penulis. Boleh disebut nggak? Sementara jangan. Sementara jangan. Sebagai jurnalis umum. Nah, kalau yang satunya adalah Om Widyo. Nah, kalau lengkapnya Ignatius Widyo. Nah, Widyo terus? Gimana? Terus Widyo siapa? Oh, Widyo Soeharto. Widyo Soeharto. Jarang. Jarang. Nah, kalau dari mana disebut boleh? Ya sama. Jangan dulu. Oke. Saya akan ngobrol sama Om Widyo dulu. Dulu kan pernah kerja di Harian Nasional ya. Sebagai apa dulu? Ya sebetulnya lebih ke fotografer. Terus ada sedikit bantuan teman dari Pimpretnya melatih saya untuk nulis ya sedikit lah dari awal itu. Tapi pernah di percetakannya juga ya? Ya 2 tahun saya di 2 tahun. Apa yang dikerjakan di percetakannya? Ya dari desain grafis, mesin film, terus plat sampai ke naik cetak mesin. Jadi tahu persis bagaimana sebuah mesin itu bekerja. Mulai jam berapa kalau naik cetak itu? Naik cetak terakhir jam 12 malam. Jam 12 itu mesinnya harus dipanasi dulu gitu atau gimana? Iya. Jadi ada yang gagal dulu start awal pemanasan. Bakar berapa eksemplar paling. Jadi Om Widyo masuk kerjanya jam berapa kalau kayak gitu? Itu sore jam 6 udah masuk. Jam 6. Jadi masuknya jam 6. 3 kadang jam 4. Terus pulangnya jam berapa? Iya tuh jam 3-4. Oh, jam 3-4. Oke, nanti yang melipeti dan sebagainya udah ada sendiri. Sudah ada freelance-nya. Kalau Mbah Joko kan juga di media cetak juga. Iya. Nah, di media cetak tentu kan beda. Satunya majalah, satunya koran. Apa perbedaannya mungkin? Sebenarnya itu sama ya. Sama, hanya kalau berita koran itu kan lebih banyak ke news ya. Sehingga pemberitaan news itu setiap jam bisa terupdate. Namun kalau di era cetak itu harus menunggu karena kan ada deadline, kemudian ada sirkulasi. Berbeda dengan era sekarang yang ketika sudah memasuki era teknologi digital, secara otomatis berita itu tiap detik bisa langsung update. Nah, ini bedanya kan di situ. Kalau dulu kan tidak, harus melalui beberapa proses tahapan untuk mengupdate sebuah berita straight news ya, untuk berita-berita terbaru. Kalau majalah memang tidak didesain untuk news. Jadi meskipun di situ ada berita news, namun sistem penulisannya atau materinya lebih ke dalam ya, karena dianggap kalau majalah itu hari ini kita tulis mungkin beberapa bulan ke depan tidak akan basi. Karena kan itu kan atas bedanya majalah itu dengan koran harian, karena koran harian lebih banyak mengupas pada news ya, ada berita-berita terbaru terupdate. Tetapi kalau majalah meskipun masuk juga dalam jurnalistik, namun kan sistem tata penulisannya sedikit berbeda itu. Berarti majalah itu koyok gudeg ya Mbak. Semakin diinget saya anget saya enak. Wah. Oke. Di situ. Karena memang pembahasannya memang berbeda ya. Berbeda. Kalau majalah kan kalau diibaratkan sebuah piramida itu kan piramida terbalik, di atas dikupas kemudian nanti merucut kepada satu pokok permasalahannya di mana lah, itu di bawahnya kan di situ seperti itu. Itu dulu belajarnya gimana Mbak? Ya kalau menulis
majalah atau apapun ya yang namanya jurnalistik itu kan harus tetap kita harus sering belajar. Kalau saya kembali lagi pada tataran filosofi Jawa bahwa isone itu karena belajar, apike kanthi mergo kerep kulino nulis. Jam terbang berarti. Jam terbang itu kan membuat seseorang akan terbiasa menulis. Memang dalam menulis itu yang susah itu kan seperti percintaan. Bagaimana mengungkapkan di depan itu dulu. Tapi kalau sudah mengalir kan nanti langsung turun-turun ada. Menulis itu ibarat kata orang mengucap kata cinta sebenarnya. Susah di depan, kalau sudah rampung selesai kan tinggal mengalir saja mengikuti kan itu. Om Widyo dulu ketika masih ada mesin cetak masih menggunakan ya, tapi sekarang udah nggak terbit lagi ya yang di nasional, hanya di daerah Jakarta aja ya. Nah itu kemungkinan presisi salahnya berapa persen untuk mesin cetaknya? Ya dari semenjak mungkin berita masuk kemudian dimasukkan ke editor sampai cetak itu kemungkinan salahnya berapa persen gagal? Mungkin 10%. 10%. Letak kegagalan tertinggi ada di bagian apa? Di mesin. Iya. Oh mesinnya. Iya. Oh iya, karena kalau di komputer layout komputer ya, kalau belum jadi belum masuk, tapi kalau jadi baru bisa masuk ya. Nah kalau dicetakan itu kesalahannya di apanya? Kadang rusak mesinnya itu. Yang rusak mesinnya. Macet. Mesinnya tua atau gimana? Sebenarnya masih baru sih, cuman SDM-nya juga ada beberapa yang tidak maksimal. Artinya begitu. Kalau waktu itu oplahnya bisa berapa ribu sehari? Sampai 10.000. 10.000. Nah, ketika mesin itu bekerja itu ada berapa orang mungkin yang mengoperasikan? 25 ada. 25. Dari semenjak ngeprint sampai packing. Kalau majalah Mbah, itu proses collectingnya bagaimana? Ya nanti tetap, karena kalau majalah itu kan diredaksi berbeda ya, diredaksi dengan yang diwartakan di daerah itu berbeda-beda. Jadi memang sama sebenarnya kalau proses prinsip kerjanya dengan semua sama. Cuman ada beberapa mungkin lebih banyak ke liputan khusus, karena di majalah itu kan pengupasannya harus dalam, harus dari beberapa, mungkin ketika satu sumber tidak cukup satu sumber, harus beberapa sumber untuk mengumpulkan data-data, kemudian baru kita nanti menyatukan data tersebut, kemudian kita tulis dalam bentuk tulisan. Nanti kan harus lengkap, karena memang kebutuhan manajemen karakter katanya kan juga harus banyak di dalam majalah atau tabloid itu kan seperti itu. Jadi tidak sesingkat ketika di straight news ya, karena straight news kan di berita-berita news itu kan cepat, kalau perlu update sedikit nggak masalah, tetapi nanti kan disusul terus. Itu kan bedanya kan di situ. Jadi memang ada perbedaan. Nah kebetulan kalau saya dulu ketika di era salah satu media, jadi salah satu majalah yang sangat populer dan memiliki pasar yang sangat luas sekali dulu, itu memang tersegmentasi ya. Segmentasi itu memang sekali terbit, bahkan dalam 2 mingguan itu sekali terbit bisa 200.000 eksemplar. 200.000 sampai sekarang Mbak? Tapi sekarang alhamdulillah sudah tutup. Soalnya kan memang teknologi yang akhirnya kan menggerus ya. Itu sebenarnya kan itu. Dulu memang pasarnya sampai ke luar negeri. Ini memang segmen tertentu sih dulu. Nah ini memang butuh skill khusus ketika pada waktu itu, karena majalahnya juga termasuk majalah-majalah majalah segmen sisi lain istilahnya boleh disebutkan banyak sekali tentang kebudayaan, tentang kearifan lokal, sehingga itu kan juga cara pengupasannya juga berbeda dengan berita-berita news itu.
Saya kira itu kalau menurut Mbah Joko, majalah itu sampai bisa eksis sampai sekarang, kira-kira kenapanya, Mbah? Ya kalau sekarang itu satu, itu apapun namanya untuk eksis sampai sekarang itu modal harus kuat. Karena zaman sekarang itu yang paling utama memang itu ya. Karena apalagi di era modernisasi zaman dengan adanya teknologi internet ini tidak bisa seluruh media cetak kan harus bertarung bertarung dengan itu. Dan ini memang dulu ketika sebelum media internet ini lahir itu kan beberapa pakar komunikasi, bahkan beberapa jurnalis dari Eropa kemudian itu kan pernah menyampaikan ini di beberapa jurnalnya. Itu memang 10 tahun ke depan ketika era diskusi itu digelar, 10 tahun ke depan ini akan menggusur media-media cetak, dan itu sudah di warning sebenarnya. Dan ternyata betul, sekarang kan banyak sekali media cetak yang harus gulung tikar karena memang teknologi smartphone, teknologi Android, teknologi perkembangan teknologi zaman toh sekarang. Walaupun itu yang sudah kalibernya internasional, ternyata kemarin juga ada yang tutup juga ya, Pak. Iya, bahkan berita-berita portal-portal luar negeri itu kan berita cetak itu sekarang kan semua beralih ke digital. Portal digital. Om Widyo. Nah, ini kalau dulu pertanyaan mungkin mirip hampir sama. Kenapa yang koran yang besar itu kok akhirnya juga tutup juga untuk daerah selain Jakarta? Menurut Om Widyo kenapa? Sama, tergerus dengan teknologi digital, semuanya serba cepat. Jadi memang untuk iklannya sudah mulai drop pada saat ini. Iklannya drop. Lombok terus ibaratnya gitu. Jadi mau tidak mau memang harus merampingkan seperti itu ya. Tapi sekarang di digitalnya ada ya. Sudah ada. Oke. Nah, ini kan Mbak Joko apa istilahnya majalah yang dikelola itu legend. Nah, kalau mengenai harga bagaimana, Mbak? Sebenarnya kalau harga ini menunjang ya. Harganya kalau pasar ini kalau sekarang kemudian kalau masih dibuat itu memang masih memiliki pasar. Bahkan pasarnya kan kemarin itu ketika masih eksis itu sampai di luar negeri. Dan ini juga menjadi beberapa bahasan di media-media sekarang, media online, ketika surutnya salah satu majalah terkenal di Indonesia ini. Dari sisi sirkulasi sebenarnya kalau sekarang kita berharap itu memang tidak seperti dulu lagi. Apapun namanya sekarang teknologi informasi itu cepat diakses melalui teknologi digital. Apalagi informasi lebih cepat diakses melalui teknologi digital. Nah, ini secara tidak langsung kan membunuh, sehingga semua tidak bisa akan beralih ke itu, ke teknologi digital. Sebenarnya kalau hanya mencukupi pasar saja atau kebutuhan cetak saya kira masih bisa sanggup. Tetapi kalau untuk terus-terusan semakin banyak karyawan, kemudian untuk kos kos tidak hanya biaya cetak, kemudian kos perusahaan sendiri semakin lama kan juga akan bebannya sangat berat. Kalau mengandalkan hanya sebatas cetak atau sirkulasi penjualan. Nah, ini memang akhirnya kan menjadi salah satu pisau yang akhirnya memangkas seluruh media-media cetak, karena memang berat untuk biaya kosnya. Seperti itu. Om Widyo. Nah, jadi dia sekarang ini kan hampir semua orang bisa bikin portal berita sendiri. Tanggapannya gimana? Ya tetap kita akan mengikuti arusnya seperti apa. Mau enggak mau. Ngalir ya. Tapi akhirnya di situ kekuatan yang ditonjolkan apa kalau begitu? Apa yang membedakan dengan orang yang mungkin sudah berkaliber sama mungkin yang bermunculan di daerah misalnya? Mungkin konten-konten yang bersifat lokal. Konten ya, kearifan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana suka dukanya menjadi seorang jurnalis, Om Widyo gimana?
Yang apa dulu nih, suka atau dukanya nih? Nah, sukanya dulu. Sukanya itu ya banyak kenalan, Oke, tambah relasi, banyak gitu kenalan. kan. Standar. Nah, kalau dukanya ya itu dikejar deadline, udah. Loh, kan sekarang Kejaran. Loh, sekarang kan dinas, oh iya, harus cepet ya. Karena sudah online harus cepet. Dan untuk koran kan harian istilahnya. Kalau Mbak Joko gimana nih? Suka dukanya apa menjadi seorang jurnalis? Ya kalau sebenarnya kalau suka duka sama saja ya, apa karena itu pekerjaan. Baik suka atau duka tetap harus dijalani karena terlepas itu nanti persoalan itu di lapangan, sebenarnya persoalan itu kan memacu kita untuk lebih semakin maju lagi. Tetapi memang kalau dikatakan suka ya namanya salah satu selain memang hobi nulis, lah jurnalis itu kan memang sebuah pekerjaan yang tidak bisa kan harus kita jalani dengan suka. Karena itu juga menyangkut tentang ekonomi keluarga. Itu kan makanya kan pesan perut itu kan harus seperti itu. Tetapi kalau dikatakan ketidaksukaannya ya memang kadang untuk mencari informasi itu kadang suka sulit lah itu. Karena kadang kan narasumber itu banyak sekali yang ibaratnya seperti bola pingpong lah ya, dilempar-lempar. Itu juga menjadi salah satu namanya dukanya di lapangan ya seperti itu. Tetapi kan hal seperti itu kan ada trik-trik tertentu lah, nanti bisa kita siasati ketika kita berada di lapangan. Sebenarnya kan pengalaman itulah yang mencambuk kita untuk akhirnya menjadi pandai bagaimana mengenal situasi, bagaimana posisi lingkungan, kemudian bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menggali informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu kan nanti akan memacu kita untuk bisa mampu seperti itu. Kalau perbedaannya zaman dulu konvensional sama digital ini yang paling krusial apa, Om? Sudah gimana itu? Jadi kalau dulu wartawan itu bekerja di seluruh Indonesia mungkin, kemudian dikirim. Dulu ngirimnya pakai apa? Ngirimnya sudah pakai email pada saat itu. Oh, waktu itu pakai email. Iya. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang sama. Masih pakai email juga, tapi masih dikirim juga, nggak langsung diupdatekan di webnya gitu. Ada yang sudah. Udah kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian perbedaan yang menyeluruh berarti apa kalau gitu? Berita langsung bisa diakses, gitu langsung bisa kelihatan. Langsung kelihatan. Jadi kalau gitu gimana, Mbak, membedakannya? Jadi biar kita terhindar dari berita hoax. Ya kalau penayangan berita itu kan sebenarnya kan melalui beberapa dapur ya. Kalau dulu kan memang berbicara dulu itu kan kita pakai ketik, masih mesin ketik. Saya masih ngirim pos kalau dulu. Ngirim pos, kemudian akhirnya kan kemudian beralih dengan email ya. Email ini karena untuk akhirnya email sekarang memang masih berlaku, tetapi di beberapa di beberapa perusahaan media saja. Yang lain kan sekarang sudah dilengkapi akun tersendiri, sehingga ketika ada berita news bisa langsung kita akses atau kita naikkan. Tetapi memang untuk menangkal hoax sendiri itu kan memang media itu berbeda dengan media sosial ya. Nah, faktualisasi berita ini kan penting sekali bagi media, bagi seorang jurnalis. Sehingga ini nanti sebenarnya yang akan melegitimate kita ya, melegitimate sebuah portal berita itu akan memiliki banyak pembaca ya. Sehingga memang saat sekarang ini ada beberapa mungkin yang orang paling mudah memviral dalam berita, membuat berita bohong atau kemudian menjelek-jelekan kebencian ya. Dengan ujaran kebencian atau kepada pemerintah atau kepada tokoh siapa, atau dia membuat viral. Kontroversi ini kan cepat viral sebenarnya kan itu. Tetapi itu kan juga
juga tidak baik ya. Lah tetapi kan kalau sebuah media kan tidak demikian, tidak membuat hoax ya, atau tidak membuat berita ujaran kebencian, karena harus melalui beberapa tahapan. Makanya di dalam portal perusahaan media itu kan juga ada editor, itu kan penting. Kemudian kalau kita menyangkut tentang pedoman media siber sendiri kan di situ juga sudah diatur bagaimana kita nanti sebelum kita memposting itu di situ sudah diatur, dan ketika ini sudah diposting kan juga tidak serta-merta langsung mudah dicabut atau dirubah. Ini sebenarnya kan pedoman-pedoman ini dikeluarkan kan sebagai acuan, sebagai kode etik para jurnalistik, sehingga ketika dia menulis atau menyampaikan sebuah berita itu faktualnya harus betul-betul ditonjolkan. Kemudian ketika mau menulis itu juga harus betul-betul disaring betul apakah ini nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau menimbulkan hal-hal terkait dengan sara, pornografi atau pornoaksi atau bagaimana. Ini kan juga harus berita-berita mungkin mohon maaf terkait dengan mungkin pelecehan seksual atau dan lain, ini kan juga kita harus mensensor dengan benar, sehingga ketika ditampilkan kan juga tetap kerahasiaan mungkin korban atau narasumber kan tetap masih terjaga. Kalau Wijo itu lebih seneng kategori berita apa? Kuliner. Paling nyaman. Karena untuk referensi ya. Iya, betul. Tapi bagaimana kemudian sumber beritanya bagaimana? Memperolehnya gimana? Nah, kan banyak sekarang UMKM yang jadi situ. kita ngambil di situ. Nah, kalau kemudian gini Mbak, kalau sudah berita itu sudah keluar, sudah publish, misalnya kemudian ada kesalahan, terlepas yang salah jurnalisnya atau narasumbernya. Nah, apa yang harus dilakukan kemudian? Kan ada hak jawab. Hak jawab, itu kata kunci ya, hak jawab ya. Bagaimana itu Mbak? Ya, itu memang harus disitulah, makanya pekerja yang jurnalis, kemudian advokat, kemudian kedokteran itu kan memiliki satu undang-undang kode etik tersendiri, itu kan. Itu di situ karena di situ memang diberi ruang untuk siapa, untuk memberikan hak jawab, termasuk jurnalis, itu kan. Ketika ada kesalahan atau siapa lah, nanti kalau yang narasumber misalkan kok beritanya tidak sesuai dengan yang ini ya, nanti kita ralat dengan berita selanjutnya. Bukan membredel ya. Iya, bukan membredel, karena memang informasi itu kan salah satu pilar demokrasi sekarang. Karena apapun namanya kan informasi itu memang sangat penting sekali. Yang penting berita yang diterbitkan itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Jadi misal dari narasumber jelas, kompeten, dan tidak mengada-ada dan mengarang itu ya Pak. Iya, betul. Makanya perkara kemudian ada yang komplain, monggo silahkan dijawab gitu ya. Dan nanti juga akan sebagai perusahaan media atau nanti kan juga akan kita hak jawabnya juga akan kita tayangkan seperti ini. Satu misal ada keberatan tentang judul atau keberatan tentang nama, itu nanti bisa di episode selanjutnya nanti bisa kita tulis lagi bahwa yang benar nama ini kan seperti itu. Om Wijo lebih seneng yang online atau yang offline atau yang konvensional? Wah, kalau sekarang mending ke online aja yang ini kita pertanyaannya seneng mana? seneng online sekarang. Seneng online karena langsung ya. Iya, betul. Kalau baju kan gimana? Kalau sekarang memang semuanya online ya. Semuanya online. Semuanya online. Ya, online itu memang, dan online sekarang pun akan mengalami pergeseran, Mas. Kalau dulu online hanya sebatas mengeluarkan berita dalam bentuk teks, sekarang sudah melalui visualisasi, kemudian sudah ada kompilasi mungkin dengan beberapa sumber sebut misalkan integrasi dengan YouTube, menggabungkan dalam sebuah portal, kemudian dengan aplikasi-aplikasi Android lainnya. Lah ini kan sebenarnya kan memang teknologinya kan semakin maju, itu kan terus berkembang terus. Nah ini kita memang harus bisa tidak bisa kan harus kita ikuti sekarang. Iya, ikuti. Om Wijo itu kan dulu kan sangat antipati dengan media sosial. Betul. Nah sekarang gimana kondisinya? Ya mau tidak mau kita ikuti harusnya.
Ya, karena semua orang hampir pegang itu semua ya. Kalau Mbak Joko mulai ke YouTube itu mulai kapan? Kalau saya sebenarnya kalau YouTube itu memang mengikuti terus ya, ketika perkembangan teknologi itu mengikuti. Cuman memang sebatas mengikuti, tapi karena memang lebih banyak ke portalnya sehingga saya mendalami ke portal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya portal itu dari dapur-dapur portalnya. Jadi dari bagaimana kita nanti saya mengolah aplikasinya, bagaimana saya harus membuat kontennya, itu kan harus itu dulu. Nah, perkara ini nanti kita akan masuk ke channel YouTube, ke media sosial yang lain itu nanti kan bisa. Tetapi yang penting kan memahami dulu, karena ketika kita masuk ke dunia portal, dunia web ini kita harus paham betul. Jadi tidak hanya sekedar menulis. Nah ini kan sekarang juga menjadi persoalan banyak teman-teman jurnalis di lapangan loh. Karena memang dulu hanya non sewu, hanya konvensional menulis ya. Akhirnya ketika perkembangannya sangat pesat sekali kan jadi gagap lah. Akhirnya mereka kan tidak memahami tentang bahasa-bahasa dalam istilah-istilah teknologi modern sekarang. Apalagi portal sekarang kan semuanya kan harus mampu mengejawantahkan aplikasi itu kan sebenarnya kan itu. Nah, media cetak akan mulai yang di Solo itu akan mulai tutup berapa tahun lagi kira-kira? Nggak berani ngomong ya, nggak berani dia. Tapi masalahnya kita sudah banyak yang tutup ya, yang itu tutup, dan kira-kira masih akan berapa lama lagi kira-kira? Perkiraan. Kalau melihat perkembangan zaman ini bisa jadi malah 5 tahun ke depan mereka sudah pada kukut. Ya, karena saya ngomong itu ya. Tetapi ini kan semakin perkembangannya semakin cepat sekali. Apalagi kalau kita tahu di era new normal sekarang ini, bagaimana kita tahu semuanya. Bahkan kemarin di salah satu media mainstream kan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa salah satu usaha yang tetap masih berjalan di era kondisi seperti sekarang ini kan semuanya yang berakses ke media digital. Nah ini kan apapun namanya kita harus seperti itu tidak boleh kita pungkiri seperti itu. Kalaupun toh kita berandai-andai atau memperkirakan itu kan hanya karena dalam analisis cepatnya perkembangan teknologi digital sekarang ini, tanpa ada tendensi apapun ya. Tanpa ada tendensi siapapun. Ini kan hanya perkembangan ini kan ibarat kata kan sekarang ini dalam 2 bulan atau 3 bulan masa pandemi ini saja kita sudah gagap dengan perkembangan teknologi. Padahal itu dulu kemarin masih berjalan, kalau kita perkirakan jalannya kan ya sekitar 60-50% lah gitu, perkembangan teknologi digital. Tetapi ketika 2 bulan setelah masa pandemi ini, dari mulai April atau sampai sekarang Juni itu kan langsung pesat sekali orang beralih ke itu kan, perjalanannya hampir 90% kan beralih. Dan itu kan, orang nggak kerasa. Nah, orang nggak terasa. Ini sebenarnya kan kita harus mengikuti. Ya bisa tidak bisa kan harus kita hadapi. Berarti Om Widio harus apa yang harus disiapkan? Gimana ini? Yang harus disiapkan untuk menuju era digital ini apa? Ya, kemampuan SDM-nya ditingkatkan lagi. Bukan asal-asalannya. Ya. Apa Mbah? Kira-kira kemampuan yang harus diperdalam apa misalnya? Aplikasi. Kalau saat sekarang ini anak-anak muda itu memang harus ke teknologi informatika ya, karena ketika berbicara teknologi informatika itu kan sangat kompleks sekali. Ya, di situ kan banyak sekali ya terkait dengan teknologi digital. Nah, ini semuanya kan ini akan memiliki peran masing-masing dan semuanya ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara satu yang lain. Karena ketika kita berbicara tentang portal tadi, kita tidak bisa melepaskan bicara tentang visual ya, tentang YouTube. Ketika kita berbicara tentang media online, kita tidak bisa melepaskan media sosial seperti YouTube, Instagram dan lain-lain, karena itu menjadi salah satu sarana juga. Nah, itu kan. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang media jurnalistik, semuanya juga akan tetap berjalan beriringan lah. Ini makanya kan sumber daya manusia sekarang ini kan harus dipersiapkan betul. Dan sekolah-sekolah yang berbasis teknologi informatika ini sebenarnya ke depan, dan saya yakin tetap akan masih menjadi salah satu sekolah unggulan
Meskipun dibandingkan dengan sekolah-sekolah profesi yang lain, tetapi kan ketika era sampai sekarang itu semuanya akan seperti itu. Bahkan kita nun sewu, kita mau ke kantor saja sekarang, mau ke kantor pemerintahan, mau ngurusi KTP saja semua harus pakai online. Nah ini kan bisa tidak bisa kan, itu harus kemampuan harus diasah. Teknologi. Dan ketika ada yang mau pasang iklan, saya tanya, nanti juga tayang di Instagram nggak, di Facebook nggak? Ya, jadi pemirsa, intinya memang kesimpulannya mau tidak mau kita akan terseret ke dalam arus teknologi. Tetapi yang bijak adalah kita tidak diperbudak oleh teknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.